Saya Kesha Lipan, perwakilan kelompok F, akan menjelaskan materi pertama, yaitu COVID-5 atau Control Objectives for Information and Related Technology. IT Governance menurut Alindita 2008 sendiri adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan seluruh proses teknologi, informasi perusahaan atau organisasi yang strukturnya akan menetapkan pendistribusian, hak dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat, juga berisikan peraturan serta strategi yang ditetapkan perusahaan atau organisasi. Menurut Indrajit tahun 2004, untuk mengelola IT Governance di sebuah perusahaan, Information System Audit dan Control Association atau ISACA ini memperkenalkan sebuah kerangka kerja dengan nama COBIT. Menurut Putra 2009, pada dasarnya COBIT ini dikembangkan untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan manajemen terhadap informasi dengan menjembatani kesenjangan antara risiko bisnis, kontrol, dan masalah teknik. COBIT 5 ini adalah edisi terbaru dari framework COBIT ISACA pada tahun 1996 yang menyediakan penjabaran bisnis secara end-to-end dari tata kelola TI perusahaan untuk menggambarkan peran utama dari informasi dan teknologi dalam menciptakan nilai perusahaan. Jadi COBIT 5 ini adalah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi maupun pemerintahan, dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. Selanjutnya, COBIT 5 ini adalah sebuah versi pembaharuan yang menyatukan cara berpikir yang mutakhir di dalam teknik-teknik dan tata kelola TI perusahaan. Jadi dia menyediakan prinsip-prinsip, praktek-praktek, alat-alat analisa yang telah diterima secara umum untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai sistem-sistem informasi. COBIT 5 ini juga dibangun berdasarkan pengembangan dari COBIT 4.1. Kita masuk pada prinsip-prinsip COBIT 5. Jadi COBIT 5 ini memiliki 5 prinsip. Yang pertama, Meeting Stakeholder Needs. COBIT 5 terdiri atas proses-proses dan enabler untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT. Sebuah perusahaan dapat menyesuaikan COBIT 5 dengan konteks perusahaan tersebut. Jadi maksudnya di sini, pada satu sisi one fit for all, di sisi lain bisa customizable. Kedua, covering the enterprise end-to-end. COBIT 5 mengintegrasikan pengelolaan IT perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena, yang pertama, COBIT 5 mencangkup seluruh fungsi dan proses yang ada di perusahaan. Maksudnya di sini adalah COBIT 5 tidak hanya fokus pada fungsi IT saja, tapi menjadi teknologi dan informasi tersebut sebagai aset yang berhubungan dengan aset-aset lain yang dikelola semua orang di dalam sebuah perusahaan. Kedua, COBIT 5 mempertimbangkan seluruh enabler dari governance dan manajemen terkait IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Maksudnya, COBIT 5 ini mempertimbangkan seluruh entitas di perusahaan sebagai bagian yang saling mempengaruhi. Jadi mulai dari pemegang saham sampai di staf paling bawahnya. Ketiga, applying a single integrated framework. COBIT 5 selaras dengan standar-standar terkait yang biasanya memberi panduan untuk sebagian dari aktivitas IT. COBIT 5 adalah framework yang membahas high level terkait governance dan manajemen dari IT perusahaan. COBIT 5 menyediakan panduan high level dan panduan detailnya disediakan oleh standar-standar terkait lainnya. Selanjutnya, keempat, enabling a holistic approach. Governance dan manajemen IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi. COBIT 5 mendefinisikan sekumpulan enabler untuk mendukung implementasi governance dan manajemen sistem IT perusahaan secara komprehensif. Jadi, COBIT 5 ini menawarkan suatu pendekatan yang holistik untuk memastikan bahwa IT governance yang diinginkan benar-benar terjadi dengan baik. Yang kelima ada separating governance from management. COBIT 5 dengan tegas membedakan pemerintahan dan manajemen. Kedua disiplin ini memiliki tipe aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan memiliki tujuan yang berbeda. COBIT 5 melihat perbedaan tersebut berdasarkan sudut pandang berikut. Yang pertama, pemerintahan. Pemerintahan mengetahui kebutuhan, kondisi, dan pilihan stakeholder, visi enterprise yang harus dicapai, dengan melakukan pengaturan skala prioritas dan membuat keputusan-keputusan penting, dan memonitor kinerja serta memastikan pencapaian dari tujuan yang menjadi goal. Lalu manajemen. Manajemen melakukan perencanaan, pengembangan langkah-langkah, dan memonitor aktivitas yang disesuaikan dengan tujuan pemerintahan untuk mencapai goal yang diinginkan. Nah, di sini ada manfaat COBIT 5 bagi organisasi. Yang pertama,
COVID-5 mampu menyelaraskan bisnis dan TI lebih dekat. Hal ini didukung dengan menggunakan kebutuhan stakeholder, internal dan eksternal sebagai pijakan awal sehingga membuat COVID-5 lebih fokus pada bisnis. Kedua, COVID-5 memperkenalkan 7 enabler, di mana ini merupakan cara yang lebih efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis. Ketiga, COVID-5 juga membantu organisasi untuk memahami perspektif bisnis secara lebih jelas dan memetakan tujuan-tujuan serta objektif-objektifnya ke sebuah model scorecard bisnis. Keempat, COVID-5 juga menunjukkan tanggung jawab dari keseluruhan bagian organisasi secara lebih komprehensif dalam tata kelola IT organisasi melalui RAC chart yang tentunya lebih lengkap dibandingkan versi sebelumnya. Nah, ini adalah 7 enablers COVID yang dimaksudkan tadi. Yang pertama ada prinsip, aturan, dan kerangka kerja. Ini adalah sarana untuk menerjemahkan tingkah laku yang diinginkan ke dalam petunjuk praktik untuk pelaksanaan manajemen harian. Kedua ada proses-proses, yaitu menjelaskan sejumlah praktik dan aktivitas yang terorganisasi untuk mencapai objektif tertentu dan menghasilkan sejumlah output di dalam dukungan pencapaian seluruh tujuan yang terkait dengan IT. Yang ketiga ada struktur organisasi, merupakan entitas pembuat keputusan kunci di perusahaan. Yang keempat ada budaya, etika, dan perilaku. Yang kelima ada informasi. Ini maksudnya informasi tersebar pada seluruh bagian organisasi dan juga termasuk seluruh informasi yang dihasilkan dan digunakan di perusahaan. Yang keenam ada layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Ini termasuk infrastruktur teknologi dan aplikasi yang menyediakan layanan dan proses teknologi informasi bagi perusahaan. Yang ketujuh, orang, keahlian, dan kompetensi. Berhubungan dengan orang dan yang dibutuhkan untuk penyelesaian semua aktivitas yang berhasil dan pembuatan keputusan yang tepat serta mengambil aksi-aksi perbaikan. Kita masuk ke dalam 4 cakupan domain COVID. Yang pertama ada perencanaan dan organisasi. Domain ini mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana TI dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula. Yang kedua, pengadaan dan implementasi. Untuk mewujudkan strategi IT, solusi IT perlu diidentifikasi, dibangun atau diperoleh dan kemudian diimplementasikan dan diintegrasikan dalam proses bisnis. Ketiga, pengantaran dan dukungan. Domain ini berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan, yang terdiri dari operasi pada security dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan training. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi. Semua proses TI atau IT perlu dinilai secara teratur dan berskala bagaimana kualitas dan kesesuaiannya sesuai dengan kebutuhan kontrol. Nah, keempat domain tersebut kemudian dijabarkan menjadi 34 faktor resiko yang harus dievaluasi jika ingin diperoleh suatu kesimpulan mengenai seberapa besar kepedulian manajemen terhadap teknologi informasi, serta bagaimana teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi. Selanjutnya, komponen COVID. Yang pertama ada framework atau kerangka, bertujuan mengatur tata kelola IT dan praktik yang baik oleh TI domain dan proses, dan menghubungkan dengan kebutuhan bisnis. Kedua ada proses description atau proses deskripsi, sebuah model proses referensi dan bahasa umum untuk semua orang dalam suatu organisasi. Proses peta untuk wilayah tanggung jawab, merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau. Yang ketiga ada kontrol objektif atau tujuan pengendalian, menyediakan satu set lengkap persyaratan tingkat tinggi untuk dipertimbangkan oleh manajemen untuk kontrol yang efektif dari setiap proses TI. Yang keempat ada manajemen guidelines atau pedoman manajemen, bantuan menetapkan tanggung jawab, menyepakati tujuan, mengukur kinerja, dan menggambarkan keterkaitan dengan proses lainnya. Yang kelima atau yang terakhir ada maturity models atau model kematangan, menilai kematangan dan kemampuan per proses dan membantu untuk mengatasi kesenjangan. Selanjutnya, tujuan utama pengembangan COVID-5 for Information Security. 1. Menggambarkan keamanan informasi pada enterprise. Yang pertama, responsibilities terhadap fungsi IT pada keamanan informasi. Kedua, aspek-aspek yang akan meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan manajemen keamanan informasi seperti struktur organisasi, aturan-aturan, dan kultur. Ketiga, hubungan dan jaringan keamanan informasi terhadap tujuan enterprise. 2.
memenuhi kebutuhan enterprise untuk yang pertama, menjaga risiko keamanan pada level yang berwenang dan melindungi informasi terhadap orang yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang untuk melakukan modifikasi yang dapat mengakibatkan kekacauan. Kedua, memastikan layanan dan sistem secara berkelanjutan dapat digunakan oleh internal dan eksternal stakeholders. Ketiga, mengikuti hukum dan peraturan yang relevan. Tiga, memberikan fakta bahwa keamanan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam operasional sehari-hari pada enterprise. Nah, keunggulan dari COVID-5 ini yang pertama, mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efektivitas biaya karena integrasi yang lebih baik dan lebih mudah, meningkatkan kepuasan pengguna, meningkatkan integrasi keamanan informasi dalam perusahaan, menginformasikan risiko keputusan dan risk awareness, meningkatkan pencegahan, deteksi, dan pemulihan, mengurangi insiden atau dampak keamanan informasi, meningkatkan dukungan untuk inovasi dan daya saing, meningkatkan pengelolaan biaya yang berhubungan dengan fungsi keamanan informasi, dan yang terakhir pemahaman yang lebih baik dari keamanan informasi. Baik, sekian penjelasan materi COVID-5 dari kelompok F. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih telah menonton.